Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu aman dalam perlindungan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mazmur 91, ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ada banyak anak-anak Tuhan pada waktu-waktu ketika berada di tengah-tengah pandemik seperti saat ini. Mereka menggunakan Mazmur 91 seperti layaknya sebuah mantra untuk menangkal virus. Sebab bukankah Mazmur 91 memang berbicara demikian? Contohnya, Mazmur 91 ayat 5 sampai dengan ke-11 berkata demikian. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Berada di tengah-tengah pandemik seperti saat ini, bukankah perkataan Mazmur 91 ini sungguh meneguhkan dan menyegarkan? Namun, jangan pernah dilupakan, firman Tuhan itu bukan mantra. Firman Tuhan itu mengandung pengajaran, dan apabila kita sungguh-sungguh menerimanya dan melakukannya dengan setia, maka kita akan hidup olehnya. Mazmur 91 dimulai dengan pengajaran demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Semua dimulai dengan satu kalimat pengajaran yang sangat penting yang Daud ajarkan, yaitu Allahku yang aku percayai. Benarkah kita sungguh menaruh percaya kita kepada Tuhan Allah kita? Bagaimana manusia menaruh percayanya kepada Tuhan? Amsal 22 ayat 17 dan 19 mengajarkan demikian. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya, kepadamu. Apa isi pengajaran tentang menaruh kepercayaan kepada Tuhan? Coba perhatikan baik-baik. Amsal 22 ayat 22 sampai dengan ke-29. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Atau dengan kata lain, berlakulah adil dan jujur. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar.
Jangan bergaul dengan seorang pemarah, atau dengan kata lain, bijaksanalah dalam memilih pergaulan, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Atau dengan kata lain, tidak semua kesalahan karena kebodohan orang lain harus engkau ikuti. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu, atau jangan berlaku curang dan jahat. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Itulah arti dan tanda orang-orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan. Tapi bagaimana menaruh percaya seperti itu dapat menjaga kita dari kehancuran di tengah-tengah pandemik? Jika kita adalah manusia yang mau berlaku adil dan jujur, seharusnya kita sadar untuk menghormati pemerintah dan usaha pemerintah dalam menangani kasus virus yang terjadi saat ini. Ketika pemerintah berkata, "Berikan dirimu divaksin," segeralah mendaftarkan diri. Ketika pemerintah berkata, "Jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker," ikuti dan patuhi aturan tersebut. Jangan mudah terprovokasi dengan perkataan manusia yang mencoba mempengaruhi kita untuk menentang program pemerintah yang telah Tuhan tetapkan dan yang juga sedang berusaha melakukan segala cara untuk menekan penyebaran penyakit sampar ini. Dengan demikian, kita menjadi pribadi yang mau belajar menaruh percaya kita kepada Tuhan. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, aku bersyukur sebab semua yang Engkau kerjakan bagiku adalah baik. Aku aman dalam perlindungan-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.